Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Sehat? Alhamdulillah, senang mendengarnya. Saudara, selamat bertemu lagi bersama saya, Dr. Daman MPD, dalam pengkajian kewirausahaan. Saudara, saya sangat berharap Anda tetap selalu semangat untuk mengikuti tentang kajian kewirausahaan ini yang pada pertemuan sebelumnya saya sudah sampaikan kalau kita ingin sukses, kita harus sungguh-sungguh ya untuk mengikuti berbagai kegiatan wirausaha, baik berbagai pelatihannya, seminarnya, kemudian juga hal-hal yang perlu kita ikuti, terutama kita bisa belajar dengan berbagai ya stakeholder yang mungkin memang bidang dan ahlinya ya untuk menguasai bidang kewirausahaan ini. Saudara, tentunya saya yakin Anda pun terus untuk mengembangkan usaha Anda, meskipun kita mulai untuk mengembangkan usaha kita dari kecil ya, karena kita memang kalau mau menjadi entrepreneur itu mulailah dari hal yang kecil dulu, kemudian lama-lama mudah-mudahan akan semakin besar usaha kita. Kita tidak harus memulainya dari hal yang besar ya, yang penting kita ada kemauan dan keinginan untuk menjadi seorang entrepreneur. Saudara, sebetulnya jika Anda ingin sukses seperti apa yang saya sampaikan sebelumnya, sebetulnya Anda memang harus sungguh-sungguh, karena sungguh-sungguh itu adalah suatu kunci kesuksesan. Man jada wa jada, siapa yang sungguh-sungguh ia akan berhasil. Dan kita harus selalu berpikir positif ya. Kalau kita berpikir positif hasilnya insya Allah akan positif. Tapi kalau kita berpikir negatif hasilnya akan negatif pula. Namun semuanya itu kita harus optimis. Optimis itu kunci kesuksesan kita juga. Karena dengan optimis kita akan mampu nanti suatu saat untuk meraih impian kita. Oleh sebab itu hindari sifat yang pesimis ya. Yang jelas saudara, jika Anda ingin sukses menjadi entrepreneur, maka sebetulnya ada 3 kunci sukses yang bisa kita lakukan ya. Kemudian kita pun bisa melaksanakan ini dengan ya sebaik mungkin, misalnya itu apa yang harus kita kerjakan. Saya yakin Anda pasti bisa ya. Yang jelas waktu itu sebetulnya saya sudah pernah menyampaikan bahwa kalau Anda ingin sukses berarti Anda harus mengubah mindset Anda ya. Kemudian kalau Anda ingin sukses, Anda juga harus berubah. Anda harus berpikir perubahan. Jika Anda ingin sukses, Anda juga harus berani mengambil risiko ya. Dan Anda selanjutnya harus berani action, dan action. Berarti Anda harus berani memulai ya. Nah, kemudian saudara, kalau Pak Chandra itu pernah mengatakan bahwa sebetulnya ada 3 kunci kesuksesan sebagai seorang entrepreneur. Yang pertama, ia mengatakan bahwa kita itu memang harus berpikir tidak logis gitu. Nah, ini saya juga kaget, kok berpikir tidak logis, Pak? Nah, ternyata ada 93% manusia itu ya senangnya berpikir tidak logis begitu. Nah, 7%-nya berpikirnya logis. Jadi kalau kita mau sukses dalam berwirausaha berarti kita juga harus berpikir tidak logis ya. Begitu. Jadi kita itu memang berpikir tidak logis ini maksudnya itu ya impian kita besar gitu. Apakah terwujud apa tidak? Kita harus yakin bahwa kita terwujud begitu, bisa mewujudkan impian tersebut ya. Tapi kalau orang berpikir logis itu dia banyak berpikirnya, lebih banyak kepada otak kiri jika dibandingkan dengan otak kanannya ya. Nah, kemudian menurut Pak Chandra juga ya konyol. Kemudian yang kalau kita mau sukses kita harus konyol katanya. Nah, saya juga kaget ya. Ini maksudnya konyol di sini berarti Anda juga memang harus ini ya berpikir Anda itu memiliki ide yang besar gitu, sehingga nanti dengan ide besar ini Anda bisa sukses gitu ya. Kalau ide kecilnya ya sukses juga kecil gitu, kalau ide besar ya suksesnya akan besar juga. Tapi kita memang harus berani untuk konyol gitu ya. Kita harus berani melakukan out the box gitu. Kita berpikir lain daripada yang lain. Kita harus bisa tampil berbeda begitu ya. Nah, kemudian yang ketiga kunci kesuksesan menurut Pak Chandra ini, saya
saya juga kaget itu malas ya, malas ternyata. Nah, malas ini ternyata maksudnya adalah kita itu kalau kita sudah memiliki sistem ya kita memang tidak banyak bekerja ya, berarti kan malas kan kalau tidak banyak bekerja ya. Kita ikuti saja sistemnya, sistem yang bekerja untuk kita ya, bukan kita bekerja untuk sistem, tapi sistemlah yang bekerja untuk kita. Oleh sebab itu bangunlah sistem. Insya Allah kalau sistemnya sudah terbangun, Anda tinggal ya tidur-tiduran, kring sudah masuk uangnya. Anda tinggal ongkah-ongkahan, misalnya itu santai sambil berbaring di pinggir kolam renang, kring masuk rekening Anda. Ya, seperti itu ya. Nah, saudara, pada dasarnya ya kalau kita mau sukses itu memang berbagai cara, yang penting halal ya harus kita lakukan ya. Nah, saya menawarkan pada Anda strategi top chair ya untuk buka bisnis. Anda mau tidak? Saya berikan strategi top chair atau strategi jitu lah ya untuk buka bisnis ini. Nah, jadi strategi top chair-nya itu yang pertama itu Anda harus menggunakan otak kanan. Jadi kalau Anda mau top chair dalam berbisnis, coba Anda gunakan otak kanan Anda. Jangan menggunakan otak kiri dulu. Jadi kalau otak kanan itu kita melihat peluang langsung kita ambil peluangnya. Tapi kalau otak kiri yang kita gunakan melihat peluang, kita mikir-mikir dulu, apa saya bisa apa tidak ya memanfaatkan peluang ini. Apakah untung atau rugi? Nah, itu sampai kapanpun ini tidak akan selesai. Hanya bertanya, bertanya, dan bertanya. Tapi kalau otak kanan, lihat ini ada peluang. Oh, ini kalau kita buka usaha fotokopi di sini karena mahasiswanya sudah ramai misalnya ya, dan banyak sekali yang membutuhkan jasa fotokopi, kita buka fotokopi saja. Nah, langsung itu otak kanan namanya. Itu ya. Nah, kemudian saudara, kita juga yang berikutnya kalau kita mau mengikuti ya sukses dalam berbisnis juga, kita misalnya ingin sekali strategi top chair tadi dalam berbisnis, coba kita pakai rumus botol, rumus bodol, rumus bobol, bomol, ya, dan lain-lain ya. Saya kira bisa kita lakukan. Misalnya Anda menggunakan rumus botol. Botol itu berarti Anda itu berani, optimis, tapi tenaganya orang lain gitu. Nah, itu botol. Jadi Anda memang harus berani mulai, berani mengambil resiko, berani untuk melaksanakan usaha Anda. Anda harus optimis. Nah itu, tapi Anda itu tidak sibuk, tidak bisa menggunakan waktu Anda sedikit pun, tapi Anda memiliki orang lain untuk menggunakan usaha Anda tersebut, untuk menjalankan usaha Anda yang saya maksud. Berarti Anda bisa saja berani, optimis, tenaganya orang lain. Jadi orang lain yang Anda gunakan, yang Anda manfaatkan untuk kesuksesan bisnis Anda. Berarti kan bisa menggunakan rumus botol ya. Kemudian Anda juga bisa menggunakan rumus bodol. Nah, bodol di sini berarti Anda itu berani, kemudian Anda optimis, tapi duitnya duit orang lain karena Anda tidak memiliki modal, tidak memiliki duit, berarti Anda bisa saja menggunakan duit orang lain. Sama dengan bomol ya, berani, optimis, modalnya dari orang lain gitu. Nah, jadi Anda juga bisa melakukan itu jika Anda tidak memiliki modal di dalam usaha Anda, tidak memiliki duit untuk memulai usaha Anda. Bisa saja duitnya orang lain, tapi Anda harus berani, harus optimis bahwa Anda berhasil begitu ya. Nah, jadi kan tidak ada istilah bahwa Anda tidak bisa melaksanakan sebagai seorang entrepreneur ya, karena tidak ada duitnya kata Anda. Berarti bisa saja kalau Anda berani, Anda optimis, berarti duitnya bisa dari duit orang lain ya. Kemudian Anda juga bisa menggunakan memakai rumus bobol. Bobol ini saudara berani, kemudian optimis, bisnisnya bisnis orang lain. Nah, Anda bisa saja memanfaatkan bisnis orang lain untuk memulai usaha Anda begitu. Bisnis orang itu apa? Nah, Anda bisa memasarkan produknya misalnya ya. Ya sekarang misalnya mahasiswa ada misalnya itu pihak agen perumahan misalnya itu mau minta Anda memasarkan rumah.
Nah, Anda bisa saja, berarti bisnisnya bisnis orang lain itu. Kemudian bisa jadi Anda misalnya ingin menggunakan cucian itu ya, cucian apa sih namanya itu ya, kalau untuk mencuci pakaian itu ya laundry. Anda tidak memiliki mesin cucinya. Nah, Anda bisa menggunakan mesin cuci orang lain. Anda bisa saja misalnya itu Ima Laundry. Ternyata Mbak Ima belum memiliki ya mesin cuci itu. Bisa saja nanti Anda kumpulkan pakaian yang distorkan ke Anda ya untuk dicuci, begitu nanti Anda kerjasama dengan pemilik laundry lain untuk mencucinya. Nah, nanti Anda bisa bagi hasil. Kemudian nanti Anda tapi kan sudah ada capnya, misalnya untuk cap kwitansinya ataupun merek usaha Anda, misalnya Ima Laundry gitu ya. Orang kan tidak nanya nyucinya di mana Mbak Ima, tidak nanya kan. Nah, yang jelas bagi mereka itu yang penting bersih, wangi gitu ya, rapi. Nah, yang penting tepat waktu selesai dicuci. Itu yang mereka harapkan. Kemudian mereka juga nggak nanya siapa yang gosoknya, di mana nyucinya kan. Nah, seperti itu. Jadi bisa Anda harus berani, harus optimis meskipun bisnisnya itu adalah bisnis orang lain ya. Nah, Anda bisa bekerja sama gitu. Nah, kemudian saudara yang jelas setelah itu Anda juga sebetulnya apabila ingin berbisnis ya strategi yang top chair-nya ini Anda harus mencari lokasi. Cari lokasi yang strategis untuk ruko, misalnya untuk kios, kemudian ya lahannya memang harus Anda cari yang strategis ya, lahan yang bisa Anda gunakan untuk bisnis, misalnya ya Anda ingin bisnis perkebunan, cari lahannya yang strategis. Ini sebetulnya juga merupakan ya strategi Anda untuk menjadi seorang pembisnis ataupun seorang entrepreneur yang sukses ya. Nah, kemudian saudara ATM. Nah, yang berikutnya ada ATM. ATM ini maksudnya Anda amati, Anda tiru, Anda modifikasi bisnis yang ada di lokasi ataupun daerah ataupun kota yang sekarang ini misalnya itu yang lagi ngetren, yang ada di tempat Anda sendiri, di daerah Anda sendiri, ataupun di kota lain, misalnya di daerah lain ya. Bisa Anda amati ketika Anda jalan-jalan ke Bandung, misalnya jalan-jalan ke Jakarta atau ke Jogja misalnya ya, Anda lihat, Anda amati, kemudian bisa Anda tiru. Misalnya Anda di Bandung itu ada serabi imut itu luar biasa ngetopnya ya. Anda bisa saja amati apa saja di serabi itu bisa banyak pelanggannya begitu. Oh, ternyata serabi ini bukan hanya ada kuah duriannya, kuah ada gula aren yang kental itu ya, tetapi ternyata serabi imut ini ada juga misalnya itu serabinya ada ayam, ada daging, ada ikan gitu, kemudian ada telur, sabi telur, kemudian ada juga misalnya itu serabi stroberi dan lain sebagainya, serabi tape ya, tape itu ya yang dari singkong. Itu ternyata itu bisa kita buat sedemikian banyak menu-menu serabi itu. Nah, Anda bisa mengamatinya, bisa menirunya ya, dan bisa memodifikasinya. Begitu, sama hanya dengan Anda misalnya memodifikasi ya empek-empek yang sekarang ini, misalnya empek-empeknya itu selalu diiris-iris biasa ya. Coba Anda buat misalnya bentuknya empek-empeknya menjadi bentuk cinta, misalnya empek-empek cinta. Kalau kan ada di film itu kan ada bakso cinta begitu ya. Nah, Anda tidak harus membuat bakso itu bulat-bulat, tapi bisa saja bentuknya bentuk cinta gitu. Nah, itu sebetulnya strategi kita untuk kesuksesan di dalam usaha kita ya, di dalam bisnis kita. Kemudian saudara, jangan lupa juga promosi.
Nah, untuk promosi bisnis kita ini penting ya. Kita itu bisa saja mencetak kartu nama, mencetak brosur, misalnya spanduk, umbul-umbul ya. Kemudian kita juga bisa membuat karangan bunga, kemudian kita undang komunitas kita, lalu kita liputan ya dalam koran, misalnya radio, TV ya, dan lain-lain. Bisa kita lakukan liputan itu untuk kesuksesan bisnis kita. Bahkan kita bisa menyiapkan door prize saja. Kemudian kita buat tagline yang sensasional offer ya. Nah, itu seperti tagline kampus Universitas Muda Lampung itu kan, entrepreneur kampus, kampusnya pengusaha. Itu kan luar biasa tuh. Mudah-mudahan saya berharap dengan adanya tagline itu ya mahasiswanya akan semakin banyak begitu ya, karena dia mau berwirausaha sambil kuliah dan masih kuliah saja sudah mendapat duit, sehingga nanti dia tidak nganggur ketika lulus, dan bahkan sudah lulus dia sudah banyak uangnya, bisa melanjutkan kuliah ke S2-nya. Nah, jadi kalau Anda mau kuliah ya di UML tempatnya jika ingin berwirausaha ya. Nah, kemudian saudara, saya kira Anda juga bisa ya melaksanakan evaluasi dalam setiap kegiatan usaha Anda dan setiap apa yang Anda lakukan untuk peningkatan usaha Anda ya, untuk kesuksesan usaha Anda. Jadi harus evaluasi. Jangan-jangan ada yang kurang, jangan-jangan ada yang perlu Anda perbaiki caranya, strateginya. Jangan-jangan pemasarannya itu kurang pas. Jangan-jangan produknya itu kurang diminati oleh masyarakat. Nah, tapi jangan banyak jangan-jangannya ya. Oh, nanti tidak ada yang Anda kerjakan. Yang penting bagi saya, bagaimana Anda itu bisa mengevaluasi apa yang sudah Anda perbuat, apa yang sudah Anda lakukan dalam usaha Anda untuk memajukan usaha Anda menjadi lebih besar gitu dan sukses. Nah, itu jadi perlu evaluasi ini. Saya kira setiap bulan kalau perlu ya, dan bahkan setiap hari juga bisa Anda mengevaluasinya. Oh, ternyata hari ini hasilnya sedikit. Kenapa ya? Nah, ini berarti harus mencari strategi supaya hasilnya lebih meningkat, lebih besar. Oh, ternyata kena hujan. Berarti kalau hari hujan apa yang harus kita lakukan? Kita mungkin ada cara-cara tertentu supaya pelanggan kita tetap membeli produk kita meskipun hari hujan, atau kita ubah produk pada saat hari hujan produknya lain misalnya. Kan biasanya kalau kita memproduksikan es ya, misalnya es balon, Anda kalau hari hujan kan orang tidak begitu senang ya minum es karena terlalu dingin gitu kan, tapi kalau hari panas mereka senang minum es ya, atau yang apa yang Anda lakukan misalnya menyesuaikan dengan kondisi, dengan situasi ya iklimnya misalnya dan lain sebagainya. Kemudian saudara, jangan lupa ini juga Anda harus buat SOP, yaitu Standard Operational Procedure Anda. Jadi ketika Anda membuka usaha itu Anda misalnya membuka warung saja. Nah, warung itu meskipun kecil harus ada SOP-nya. Jam berapa Anda buka, jam berapa Anda tutup misalnya. Kemudian apa yang harus Anda lakukan pada saat yang memasarkan, membuka produk Anda misalnya ya, membuka toko Anda yang saya maksud misalnya. Dan itu harus jelas SOP-nya, sehingga nanti Anda betul-betul mengikuti SOP yang ada, sehingga Anda juga akan terencana dengan matang apa yang Anda jalankan ya. Sehingga orang lain pun bisa menjalankannya dengan baik meskipun Anda tidak ada di sampingnya misalnya ya. Anda misalnya pergi jalan-jalan, yang menjalankannya orang lain. Gitu. Nah, kemudian saudara, Anda juga bisa untuk sukses usaha Anda sehingga Anda bisa memiliki bisnis yang berjalan dengan lancar ketika Anda buka bisnis ini. Saya kira Anda juga harus mampu untuk bermain cash flow. Nah, bagaimana cara kita bermain cash flow? Berarti kita itu kan harus ada rekening bank ya, rekening bank kita. Nah, rekening bank kita itu berarti kita apabila hari ini misal ada hasilnya, langsung kita store sorenya ya. Misalnya buka banknya jam berapa ini, tutupnya jam berapa. Sebelum tutup kita sudah store hasil dari hari ini. Kemudian besok
kita ambil lagi pagi-paginya, kemudian sorenya store lagi, paginya ambil lagi, sorenya store lagi, sehingga siklus ya keluar masuk uang kita itu bagus gitu kelihatannya ya, tidak menumpuk pada pengambilan dan tidak menumpuk pada storan saja begitu kan. Nah jadi bagus alurnya, arus cash flow-nya ya. Nah seperti itu. Kemudian saudara, dan ini yang terpenting adalah sedekah yang banyak. Jadi kalau kita mau sukses dalam bisnis kita, dalam usaha kita, ayo sedekahlah yang banyak. Karena dengan sedekah itu insya Allah, Allah akan membalas kebaikan Anda, membalas apa yang Anda berikan pada orang lain berlipat-lipat ya. Nah oleh sebab itu jangan takut untuk bersedekah. Jadi silakan kita bersedekah sebanyak-banyak semampu kita ya. Jangan menunggu kita sudah banyak uang baru sedekah. Jangan menunggu setelah usaha kita sukses berhasil baru kita mau sedekah gitu. Ya kita mulailah bersedekah. Meskipun sekecil apapun yang kita berikan, insya Allah ada balasnya dan bahkan akan diberikan balasannya berlimpah-limpah ya. Ingat itu janji Allah. Saya yakin Allah tidak akan mengingkari janjinya. Apabila kita sungguh-sungguh untuk melaksanakan dengan niat yang baik, insya Allah kita akan dibantu oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Semua doa kita akan dikabulkannya ya. Nah, namun kita memang harus banyak-banyak berdoa, banyak-banyak beribadah ya. Saya kira itu saudara. Saya yakin ingat bahwa semua bisnis itu sebetulnya bagus ya. Apapun bentuknya, bisnis itu bagus. Makanya mulailah untuk berbisnis. Buka bisnis itu dengan berbagai cara tadi. Yaitu ada bodol, ada botol, ada bobol, dan lain-lain. Dan juga strategi lainnya yang bisa Anda manfaatkan untuk membuka bisnis Anda. Yakinlah Anda pasti bisa ya. Ayo sekarang buka bisnisnya. Kemudian jangan ditanyakan terus, Anda pasti bisa. Kalau Anda berpikir bisa, insya Allah Anda pasti bisa. Tapi kalau Anda berpikir tidak bisa, ya Anda juga tidak akan bisa ya. Jadi tidak ada yang tidak mungkin di dunia ini. Kalau kita mau, kata kuncinya adalah mau atau tidak mau. Insya Allah kalau Anda yakin, Anda pasti bisa. Kita semua pasti bisa. Terima kasih saudara, saya kira cukup sekian untuk kajian wirausaha kita pada hari ini. Mari sama-sama kita wujudkan impian kita dengan sama-sama menjadi seorang entrepreneur. Demikian, terima kasih atas perhatian Anda. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.